Ya, selamat pagi teman-teman Warkop Saham. Pada perdagangan kemarin saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari investor ya terkait dengan pergerakan harga saham BRIS. Karena pada perdagangan kemarin ada satu berita yang menyebutkan bahwa harga wajar saham BRIS itu ada di level Rp781 gitu. Nah, sedangkan kemarin harga saham BRIS ditutup di harga 1.395. Nah, jadi banyak investor yang bingung nih, yang mempunyai saham BRIS ini apakah harus dijual, dipertahankan atau malah dibeli lagi gitu. Nah, saya akan coba sedikit memberikan sharing ya buat teman-teman semua yang mempunyai saham BRIS gitu. Nah, jadi gini, yang pertama yang teman-teman harus ketahui bahwa harga wajar 781 ini memang merupakan harga wajar saham BRIS saat ini, belum termasuk penggabungan dengan Bank Mandiri Syariah ataupun BNI Syariah. Yang artinya ketika nanti sudah di merger, tentu akan memiliki harga wajar yang baru dengan tambahan aset yang besar juga ya dari Bank Mandiri Syariah ataupun dari Bank BNI Syariah. Jadi total aset setelah penggabungan itu ada sekitar 214 triliun ya, sekitar 214 triliun. Nah, ini tentu akan meningkatkan nilai valuasi di saham BRIS setelah adanya penggabungan. Nah, 781 ini merupakan harga wajar saham BRIS saat ini gitu. Sebelum adanya penggabungan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat kenaikan saham BRIS sebenarnya tanpa ada perhitungan valuasi pun juga atau nilai wajar, kenaikan saham BRIS ini udah sangat over value gitu, udah overlap banget nih karena perdagangan di tanggal 14 Maret itu di harga 135 ya, closingnya 135. Lalu kemudian pada tanggal 15 Oktober, nah closingnya atau harga tertingginya itu ada di harga 1690. Nah, yang artinya sudah ada kenaikan 1000% lebih dalam kurun waktu Maret sampai Oktober. Nah, ini kalau misalkan secara secara logika pun juga ini memang sudah kemahalan gitu ya. Dalam kurun waktu yang sangat singkat udah naiknya ada di atas 1000% gitu. Nah, ini juga mengakibatkan dari sisi rasio keuangan ya, price to book value PBV dari saham BRIS ini memang sudah jauh di atas rata-rata VBP saham BRIS. Nah, saat ini VBP-nya itu ada di sekitar 2,6 kali gitu ya. Sedangkan secara historikal rata-rata dari VBP saham BRIS itu ada di 0,8 kali gitu. Nah, ini bisa terlihat bahwa saat ini harga saham BRIS udah cukup mahal gitu. Karena kenaikannya udah lumayan signifikan dan sangat tinggi gitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober. Nah, yang ketiga adalah yang harus teman-teman ketahui juga bahwa proses dari merger ini lumayan agak panjang gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari jadwalnya gitu, yang RUPS pertama itu ada di bulan November dan kemudian dijadwalkan efektifnya itu di bulan Februari 2021. Nah, jadi ada beberapa bulan ke depan sampai benar-benar saham ini tergabung gitu. Ketiga saham ini memang proses mergernya itu sudah selesai, itu efektifnya di bulan Februari 2021. Nah, jadi ada waktu yang cukup panjang gitu ya yang memberikan fluktuasi harga saham yang kita juga nggak tahu sampai berapa gitu adanya fluktuasinya. Nah, makanya dari itu buat teman-teman yang pertama ya, ada beberapa skema nih. Kalau pertanyaannya apakah di hold kemudian dijual ataupun ditambah lagi. Yang pertama, teman-teman harus ketahui dulu bahwa trading plan yang awal itu seperti apa. Apakah tujuannya untuk investasi jangka panjang atau hanya memanfaatkan sentimen jangka pendek dengan adanya proses merger ini. Nah, kalau misalkan investasi jangka panjang, meskipun harga wajarnya dinilai 781, teman-teman jangan terlalu panik gitu. Justru kan kalau dikasih harga murah, kita bisa akumulasi beli lagi gitu. Kalau catatannya nih, kalau kita berniat untuk jangka panjang. Karena BRIS ini memang memiliki prospek yang cukup baik ketika nanti ada sudah selesai proses mergernya gitu. Ini jadi nanti kedepannya akan menjadi bank syariah yang bisa bersaing secara global gitu ya, karena kita sangat ketinggalan gitu. Padahal mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah muslim terbesar di dunia gitu, jumlah muslim terbesar di dunia.
Nah, artinya ini sangat berpeluang gitu untuk BRIS ke depannya. Jadi prospek pertama memang cukup prospek pertama saham BRIS ini cukup bagus gitu ke depannya. Nah, teman-teman tinggal menentukan nih. Kalau untuk jangka panjang ketika ada penurunan ya kita bisa akumulasi pembelian. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan trading plan pertama itu adalah untuk memanfaatkan momentum sentimen pasar, ya kalau ada penurunan seperti ini ya kita harus realisasikan keuntungan kalau teman-teman udah ada keuntungan. Atau misalkan nyangkut di harga 1.500, ya mau gak mau harus jual dulu. Nanti kita bisa ambil lagi di bawah gitu. Jadi kalau niatnya untuk jangka pendek dan memanfaatkan momentum, ya inilah saatnya untuk teman-teman semuanya menjual saham BRIS gitu, karena secara valuasinya memang sudah terbilang cukup mahal gitu. Nah, kalau misalkan punya harga saham BRIS di bawah 1.000 gimana nih gitu, atau di harga sekitar 500 di bawah nilai wajarnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita punya harga saham BRIS di bawah nilai wajar, atau kita jadikan patokan 781 ini sebagai nilai wajar ya. Nah, kalau misalkan di bawah 781 teman-teman memiliki sahamnya, ini cukup cukup tenang ya. Karena kalau kita lihat secara teknikal, penurunan saham BRIS itu supportnya yang terdekat itu ada di area 1120. Nah, ini ada gap yang terjadi di di tanggal 14 Oktober ya. Ada gap yang terjadi di tanggal 14 Oktober. Nah, ini kalau misalkan asumsinya harga saham BRIS menutup gapnya itu ada di level 1120. Nah, artinya support dari BRIS saat ini adalah di harga 1120. Nah, support selanjutnya ada di level psikologi 1000. Jadi kalau misalkan teman-teman punya harga saham BRIS di bawah nilai wajar ataupun di bawah supportnya, ya ini akan lebih tenang dibanding dengan mempunyai saham di atas gitu. Jadi silakan teman-teman tentukan, sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Jadi jangan dirubah-rubah ya gitu. Karena nyangkut di harga 1.500, kemudian harga sahamnya turun, lalu diubah trading plan-nya menjadi jangka panjang. Nah, jangan seperti itu gitu. Jadi kita sesuaikan trading plan di awal. Kalau memang jangka pendek kita harus jualan dulu, kemudian nanti pantau lagi ketika sudah mendekati area support. Dan kalau jangka pendek justru kita harus akumulasi lagi karena dikasih harga yang cukup murah gitu, kalau misalkan kita berniat untuk jangka panjang. Mungkin segitu saja sharing dari saya. Buat teman-teman yang punya saham BRIS, silakan komen di sini dan tag teman-teman yang punya saham BRIS. Oke, terima kasih semuanya.